nisful usul. Kalau diairi dengan pengairan yang butuh biaya, memindahkan dari satu tempat air ke tempat yang lain butuh biaya, itu nisful usul, 1/20 atau 5%. Kalau 1/10 berarti 10%, kalau separuhnya berarti 5%. Fima saqatil anhar wal ghaim al usur wa fima suqya bisaniyah nisful usur, sama. Jadi Qur'annya sudah ada, hadisnya juga ada, clear. Ijma'nya ulama, wa amal ijma' faqad ajmatil umat ala fardhiyatil usul. Ulama sudah sepakat bahwa 1/10 itu wajib, 1/10-nya yang wajib. Cuma yang di 1/10 itu yang mana? Ini yang tidak sepakat. Para ulama tidak sepakat. Tapi soal 1/10-nya tidak ada yang menentang. Semua ulama, semua mazhab mengatakan ada 1/10. Cuma yang dihilangkan tanaman mana yang di 1/10. Dan ini tidak masalah. Artinya untuk jenis tanamannya, sebagian mengatakan wajib zakat, sebagian boten, ini tidak masalah. Artinya tidak masalah itu, ini ranah perkhilafan. Yang masalah itu yang di awal saya sampaikan tadi, yang mengingkari zakat, itu yang semuanya sepakat murtad. Tapi yang bawahnya, artinya barang yang dizakati jadi berbeda, satu mengatakan itu wajib zakat, satu tidak. Ini tidak bagi yang tidak mewajibkan zakat tidak sama dengan yang mengingkari wajibnya zakat, asli wajibnya zakat. Karena zakat termasuk usul. Jadi usul itu ya yang pokoknya itu. Kalau sudah bawahnya itu, misalnya tadi kayak kurma, gandum, sair, beras, terus jenis tanaman kan sudah bagian dari furu'nya. Jadi ikhtilaf pada furu'nya tidak masalah, tapi ikhtilaf pada asal pokoknya ini yang tidak boleh. Kemudian secara logika, semua orang yang berakal sehat itu pasti mengatakan bahwa apa yang dilihat dalam masalah zakat pasti bagus. Satu, karena di sana ada membantu orang lain. Dengan memberikan zakat berarti ada bantu fuqara, ada bantu masakin. Dengan mengeluarkan sebagian hartanya, orang nyebutnya sebagai ungkapan bersyukur. Ya disyukurilah kalau dapat rezeki dengan cara mengeluarkan. Membuat orang yang lemah, tidak mampu dari sisi ekonomi, dia menjadi lebih berdaya segi ekonominya. Maka salah satu potensi zakat adalah memberdayakan umat atau mengangkat derajat umat secara sosial. Itu penting. Jadi salah satu acuan zakat itu berhasil ya kalau dengan zakat ini umat semakin berdaya. Seharusnya bisa meningkatkan itu, yang tadinya miskin menjadi tidak miskin dan seterusnya. Itu kekuatan zakat. Dan itu ada pada zakat mal. Terutama kalau zakat fitrah ya tadilah sudah kita bahas. Karena hanya setahun sekali jadi kadarnya hanya 2,8, sehingga untuk sampai mengangkat memberdayakan ya perlu tenaga ya. Misalnya diberikan satu orang akhirnya berdaya betul ini. Jadi kalau zakatnya orang jadi kasihkan zakat fitrahnya, berikan satu orang, nah itu kira-kira begitu terasa itu. Satu orang dapat misalnya 20 ton ya lumayan lah. Masuk. Itu berdaya, artinya memberdayakan kelihatan betul. Dan dulu saya pernah dari Yemas Duki dulu pernah bilang, Mas Duki Al-Makullah dulu pernah Rais PWNU Jawa Timur. Jadi pun lahir nama dereng juga. Ada Yemas Duki sebelum Miftah. Jadi zakat fitrah yang mesti lupa bahwa ini wong apa mesti tok bagi sakles. Tapi zakatnya coba
guru ngaji yang statusnya itu asnaf, kamu kasih misalnya 2 ton, wah yang lumayan itu. Jadi tidak tidak sepelekan, dan itu membuat orang lain bisa ngeri. Ini bertentangan dengan prinsip pemerataan. Wah, jenis orang berprinsip keadilan, tapi boleh. Jadi zakat diberikan satu kelompok boleh, diberikan satu orang juga boleh. Kalau begitu kan berdaya betul, berdaya. Maka posisi amil ini sangat penting untuk mengukur asnaf itu tadi. Jadi berapa ini saya beri, ini berapa ini asnaf harus betul-betul ya valid lah paling tidak. Secara Quran, hadis, ijma, logika itu bisa diterima semuanya. Jadi orang yang tidak membenarkan atau tidak menyetujui zakat berarti ada masalah. Nah, ada masalah al-maqtul, bahasanya ini saya kutip dari Al-Fiqhul Islam Ba'dilatu yang ditulis Bapak Zuhairi yang saya cantumkan di sini. Terus wa amal maqtul, beliau menyebutnya kan dari kalau dinalar, berarti menurut akal sehat. Berarti orang yang tidak menerima zakat, artinya kira-kira ya kurang sehat. Bon, dalam zakat zuru kita masuk pada materi datiahnya zakat zuru. Dalam zakat zuru, barang yang harus dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil pertanian, semua hasil pertanian yang berupa bijian yang menjadi makanan pokok, mayuk tatubi, lagi-lagi pada makanan pokok yang menjadi makanan pokok dalam kondisi normal ikhtiar tidak darurat. Satu, makanan pokok air mayuk tatubi, makanan yang dimakan untuk memang bisa nambah kekuatan, nambah energi kesehariannya. Dua, dan bisa disimpan. Ini harus bisa disimpan. Jadi misalnya dengan saya bacakan ini, dalam pikiran kita sudah melayang, berarti komoditas yang nggak bisa disimpan nggak masuk. Misalnya apa, cabai atau ketela, berapa lamanya kuatnya ketela disimpan? Berarti kalau yang nggak bisa disimpan nggak masuk. Berarti nggak masuk zakat zuru ini, nggak bisa disimpan. Jadi satu makanan pokok, dua yang bisa disimpan, ma yudakharu, yang bisa disimpan. Artinya jenis biji-bijian yang menguatkan tubuh pada waktu normal seperti layaknya beras, jagung, kacang hijau, kedelai, gandum dan lain-lain. Jadi sagu apa contohnya ya beras. Di daerah kita yang banyak gabah, padi, beras, kemudian jagung juga banyak. Kacang hijau juga ada yang nanam kadang-kadang. Kedelai ini juga ada di daerah kita. Gandum dan kalau gandum itu bahasa kita itu kalau gandum itu membahasa haluskan jagung itu. Jadi padahal gandum itu ya hintoh atau syair, memang barangnya seperti jagung. Kalau kita cari di Google misalnya atau ngambil contoh di komus-komus itu, contohnya syair hintoh ya memang kayak padi dan lain-lain. Artinya komoditas yang lain yang itu bisa jadi makanan pokok, menguatkan biji-bijian, harus biji-bijian. Sekarang kalau ketela pohong itu biji-bijian apa bukan itu? Bukan, tidak masuk. Itu oyot itu, oyot gede. Jadi awet dewi makanannya oyot. Jadi itu bukan biji, tidak masuk, tidak bisa disimpan, apalagi tambah lagi tidak masuk. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 nisab atau setara dengan 300 sok, 5 wasak 300 sok, karena perwasaknya 60 sok tadi, dalam keadaan bersih dari kulit dan jerami, misalnya apa, atau damen, daun-daunnya, atau kalau gabah ya, kalau padi ya kayak lamen, kemudian kapak, itu harus sudah di kondisi dibersihkan.
Kalau kurma atau buah-buah setelah dikeringkan. Jadi ba'da tangkiyah, ba'da tasfiyah itu bagi misal zuro, untuk zuro semisal padi. Kalau buah itu setelah dikeringkan. Karena bobotnya kurma kering sama basah itu berbeda. Maka harus setelah kering. Dan kelihatannya di daerah kita soal kurma sama anggur tidak kebahas. Artinya tidak ada. Paling beli kurma yang romwet beberapa bulan untuk hiasan di halaman, atau anggur untuk tutup emper itu. Jadi tidak sampai 1 nisab. Wong panen dhewe ora mesti. Jadi yang banyak yang zuru ini. Jadi harus pengeluarannya itu harus bersih. Harus bersih dari damen, jerami. Kulit yang maksud kulit itu ya kalau mungkin apa ya, kayak jagung. Jagung harus sudah tidak ada apa? Coba apa jenisnya kelobot, bukan sak kelobotnya dizakati, harus lebih dari kelobotnya. Kecuali kulit yang memang untuk islah, kulit yang memang awetnya ini di dalam kulit ini. Misalnya kalau gabah, kan yang dibungkus kulitnya itu, jobonnya itu loh, jadi merangi itu enggak apa-apa itu. Itu memang kulit untuk mengawetkan. Itu masuk di sini, artinya masuk tidak harus dibersihkan. Jenis tanaman yang wajib dizakati sudah menjadi ijma bahwa hintoh, syair itu yang memaknani gandum. Ada yang satunya memaknani apa itu? Gandum Belanda apa itu? Hintoh sama syair memang hampir sama, sehingga teng pondok-pondok bahaya-bahaya mana sambil gandum apa itu maknanya gandum. Tapi barangnya agak berbeda sedikit. Kurma dan anggur merupakan jenis tanaman yang wajib dizakati berdasar hadis riwayat Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal. Para ulama meluaskan jenis tanaman yang wajib dizakati dengan ilah atau sebab hukum yang sama dengan keempat komoditi yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Musa dan Mu'ad sebagaimana keterangan. Wa inna ma wajabat az-zakah fi jami dzalik li wurudi baqiya fil akhbar wa ulhiqa bi al-baqi. Jadi tanaman yang sudah disepakati para ulama, sudah menjadi konsensusnya para ulama, termasuk mal zakawi, harta yang harus dizakati itu ada 4: hintoh, syair, kurma, sama anggur. Ini semua ulama sepakat. Karena ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu di Yaman adanya 4 ini. Dan Nabi dawuhnya la ta'khudhu shadaqah ila min hadhil arba. Mu'ad, kamu di Yaman jangan mengambil sedekah kecuali dari 4 komoditas. Ini yang dipegangi para ulama. 4 ini menjadi ijma. Kemudian para ulama itu mengilhakan, menganalogikan, mengkiaskan. Ya hintoh, syair, gandum sama kurma kan ya daerah tertentu. Padahal syariat zakat itu sifatnya universal untuk seluruh umat di dunia ini. Sementara kondisi per daerah, per negeri tidak sama makanan pokoknya. Sehingga ulama yang mengkiaskan ini berargumen Nabi melarang atau membatasi agar Mu'ad bin Jabal tidak mengambil zakat kecuali 4 ini. Itu ditakwili atau dimaknani, ditafsiri yang ada di Yaman pada waktu itu hanya 4 ini. Tapi karena zakat itu untuk menyeluruh dan semua negeri penduduknya juga butuh makanan, sementara yang dimakan tidak sama dengan yang di Yaman, diambil tengahnya. Keempat komoditas yang ada di Yaman inilah yang jadi makanan pokok penduduk setempat waktu itu. Berarti di negeri manapun, kalau itu jadi makanan pokok, selain 4 ini,
dan sifat-sifatnya sama dengan ini dari sisi bisa disimpan, itu juga dikenai zakat. Maka termasuk beras itu juga dikenai zakat, dianalogikan, dikiaskan dengan hintoh sama sa'ir. Paham ya? Jadi kalau orang-orang itu tidak menerima kias, sementara dia mewajibkan zakat beras, dia tidak konsekuen dalam tidak menerimanya kias. Jadi kalau orang-orang gampang Quran hadis orang kayak pak zakat beras itu di Quran. Kalau di hadisnya ya zakatnya ini hintoh, sa'ir, kurma sama anggur ini. Lainnya itu berangkatnya kepada kias, dianalogikan di daerah lain yang dimakan ini. Jadi wa ulhiqa bihi al-baqi. Wa amma qawluhu li Abi Musa al-Asy'ari wa Muhammad bin Jabal hina ba'asamil Yaman la ta'khudha as-sadaqah ila min hadil arba' as-sa'ir wal hintah wa tamr wa zabib fal hasr fi idhafiyun ay binisbah ila makanan mawjudan indahum li khabaril hakim wa qala sahih wa qala sahihul isnad an wa anhu qala fi masaqati sama wa sayr wal ba'lu al-usur wa fi masuqiyah binat nisful usul. Jadi kesimpulannya yang 4 hintoh, sa'ir, kurma sama anggur itu ijma. Semua ulama sepakat wajib dizakati. Selain 4 ini mukhtalaf. Ada yang mengatakan wajib zakat, ada tidak. Kalau Syafi'iyah ini tadi yang sudah kita baca definisinya, makanan pokok berupa biji-bijian bisa disimpan. Itu lain dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah itu berdasar pada ayat tadi wa mimma akhrajna lakum minal ardi, semua hasil bumi. Berarti semua jenis pertanian kalau Hanafiyah itu dikenai zakat, termasuk muasarat semua, termasuk 1/10 semua. Jadi sayur-sayuran, bakolat, khodrowat itu juga ada zakatnya kalau Hanafiyah, kecuali rumput itu tidak ada zakatnya kalau Hanafiyah. Terus tanaman semacam bambu yang itu merusak keunsur-haraannya tanah. Artinya dengan ditanami itu tanah tidak produktif lagi. Itu Hanafiyah tidak mewajibkan zakat. Karena zakat itu harus anam, harus berkembang. Maka tadi di awal yang sebelum isoma tadi, ternak pun kalau dalam Hanafiyah ya semua yang dikembangbiakkan. Maka tanaman juga begitu, yang berkembang dikelola, dimanage, karena tanah juga punya potensi berkembang, dikenai zakat. Itu Hanafiyah. Jadi nanti kalau di masyarakat misalnya berhadapan dengan orang yang ikut Hanafiyah, semuanya dikenakan zakat, cabai, lombok, sayur, bayam, kangkung, semuanya itu Hanafiyah. Kita harus yang menghargai pendapat itu. Itu muasarat. Syarat-syarat wajib zakat zuruk. Islam, merdeka, semua hasil pertanian yang menguatkan badan pada waktu normal, tidak darurat ya, bisa disimpan, ditanam manusia seperti gandum, padi dan lain-lain. Artinya tanaman itu memang yang butuhul adamiyun, memang itu ditanam oleh manusia, atau manusia mengenal tanaman itu memang biasa ditanam, meskipun itu nanti tanam tumbuh sendiri. Jadi bukan harus menanam, bukan, tapi meskipun itu tumbuh sendiri, ya tumbuh sendiri, tapi tanaman yang sudah dikenal manusia dan manusia biasa menanam ini, itu jadi kenai zakat. Contoh misalnya, padi itu yang ditanam, pertamanya ditanam, terus misalnya padinya tidak dipanen, rontok semua, terus tukul lagi itu, berarti kan dari kita nggak nanam, tukul lagi itu. Ini juga dikenai zakat tetap, meskipun kita nggak nanam. Kita nggak nanam, tapi itu jenis tanaman yang biasa ditanam ada. Kalau ada satu nisab. Kemudian
mencapai satu nisab 300 sok dalam keadaan sudah bersih. Memiliki secara sempurna amil kontam atau penuh, artinya bukan seperti hartanya hamba mukatab. Jadi kepemilikan terhadap barang itu sempurna, bukan hartanya mukatab. Mukatab itu tadi dalam masalah asnaf masuk kategori mustahil dari jalur rikob budak. Budak yang dimaksud budak mukatab ini. Mukatab itu dulu budak yang ada transaksi dengan sayyid atau juragannya untuk menuju proses merdeka. Jadi misalnya saya punya budak, terus saya akad kitabah itu akad Ada kopi papi ya. Aku tak menyicil. Banyak kopi pak. Saat cicilan 2 juta, kamu tak regani 6 juta. Iso nyicil aku betul 2 juta merdeka. Ini namanya budak mukatab yang tadi bisa diberi zakat. Diberi zakat Ngandung Pak Yai. Dinambahi lek nyicil itu baru pencicilan gendang merdeka. Sekarang kan tidak ada. Meskipun tidak ada, Bangun buri dhewe apa enak iso rokok. Sampai contohnya aneh-aneh seperti itu. Bagaimana contohnya aneh-aneh itu untuk ora ngantuk. menguji keilmuannya seperti itu. Jadi meskipun sekarang tidak ada, kita pelajari tidak masalah. Karena di sana ada hukum yang tersirat. Oke, redol bakso ya. Atau pilarnya itu ketahuan. Kenapa mukatab diberi zakat? Karena untuk batu nyicil. Sehingga kalau dia nanti diberi zakat tidak boleh untuk digunakan yang lain, harus untuk hindaran cicilan. Contoh tamu hiburan ya kan, contoh fakir orang yang dibahas barang dia. Soal ada orang yang bilang begitu, kene orang yang dibahas barang yang nyampur. Dari sisi ini, contoh dalam fakir itu ada, contohnya misal, maaf Mbak. Jadi ada perempuan Yun Sewu itu punya alat kemaluan sebesar pintu ini. Ini untuk menguji material keilmuan fikih. Padahal sing majibne atus napa sing majibne atus wongan dulu ketika masuknya kasapa ke alat kelam minyak perempuan. Saya ini karena pawang itu pintunya sawah, mlebu sak wong ya terus nopo. Semua wonge. Nah ini untuk cara fikih nanti ada jawabannya, nanti genah. Berarti sing ngantuk ini. Ora enak sing ngantuk blas iki. Karena meskipun tidak ada, nah itu fikih yang begitu itu. Jadi meskipun mukatab tidak ada, tapi dari sisi keilmuannya bisa kita ambil di sini. Kemudian yang ke-8, pemiliknya tertentu. Artinya bukan sesuatu yang tidak ada ketentuan seperti hasil pertanian yang diwakafkan kepada umum, jihad aman misalnya syukur dan masakin. Jadi hasil pertanian dari harta wakafan yang diberikan kepada jihad aman misalnya punya lahan sawah cengkal 200 misalnya, ini saya wakafkan kepada fuqara masakin. Saya wakafkan kepada fuqara sakit ditamburi padi hasilnya ini tidak dikenai zakat. Mangan-mangan tak syuting. Ini punya sawah cengkal 200 diwakafkan ke masjid. Ini juga tidak dikenai zakat. Kemudian keterangan berikutnya kita akan bicarakan soal haul atau 1 tahun. Tidak diberlakukan pada zuruk. Kalau zakat mal itu sangat dekat dengan pembahasan 1 tahun. Tapi untuk zuru ini tidak diberlakukan 1 tahun. Tidak diberlakukan 1 tahun, artinya sekali panen sudah mencapai 1 nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu maknanya tidak menunggu 1 tahun. Sekali panen itu ada 1 nisab harus dikeluarkan zakatnya. Kalau Imam Hanafi dalam mazhab Hanafi itu tidak ada istilah nisab. Ternyata dalam masalah nisab pun tidak semua mazhab pakai, Pak. Jadi mazhab Hanafi itu tidak mengenal tidak memakai nisab. Mereka adalah memakainya muasyarat usul. Ini termasuk usul 1/10.
tidak ada nisab, sehingga panen padi berapapun langsung ambil 1/10. Nah, itu lebih mudah, praktis dan enak, tidak nanggung. Jadi sekarang panen 1 kintal, diambil 1/10-nya 10 kilo zakat saya dalam Hanafi. Kalau madhab Syafi'i, dalam Syafi'iyah, kalau 1 kali panen tidak ada 1 nisab, itu panenan dalam 1 tahun meskipun masa tanamnya beda tahun, itu dikumpulkan. Jadi masa tanamnya itu beda tahun, tapi panennya 1 tahun di tahun yang sama. Karena ayatnya tadi wa atu haqqahu yauma hasodi, hari panen. Jadi panennya itu 1 tahun meskipun tanamnya beda tahun, itu dikumpulkan panennya. Nah ini kalau panenan pertama tidak ada 1 nisab, lihat panenan kedua. Kalau 1 tahun ada 3 panenan, yang ketiga-tiganya 1 dilihat tidak ada 1 nisab, 2 kali panen ada 1 nisab, ya keluarkan zakatnya, digabung, dijumlahkan. Nah ini hitung-hitungan matematisnya kalau dengan Hanafi berat yang ini. Karena misalnya kita ambil contoh, sekali panen itu panen 7 kuintal, berarti belum nisab. Panen kedua 8 kintal, berarti 1,5 ton, sudah nyampe nisab. Nah, untuk panen yang kedua yang 8 kintal itu juga berarti kalau dijumlahkan dengan yang awal dulu 1,5 ton, berarti harus keluarkan zakat. Misalnya kalau airnya atau irigasinya itu tanpa biaya 1/10, berarti mengeluarkan 1,5 kintal. Jadi yang 8 kuintal itu juga harus nempuhi sing 7 kintal wis entek biyen kae. Karena panen 7 kintal wong gak sani sok entek gak bae. Lah panen sing berikut 8 kuintal, lah itu dumikul sing 7 kintal zaman semono. Itu kalau secara Syafi'iyah. Tapi kalau Hanafiyah tidak, karena sekali panen langsung 1/10. Penak pundi? Kulo seandainya petani, kulo umpama duwe sawah terus tak tandur di panen, kulo milih sing Hanafi, penak. Ini sekali panen langsung tak jupuk 1/10. Jadi sudah burit gak resiko mikir. Tadi balang burit bawulung kintal, tiba-tiba 1,5 ton ya malah kelong karo tengah kintal dhewe iki misalnya. Karena kudu gendong sing 7 kintal sudah habis dulu. Itu bedanya dari situ. Jadi kalau Syafi'iyah untuk zuhud dengan konsep 1 tahun dikumpulkan karena yang pertama tidak panen, itu berat satu sisi. Kalau Hanafiyah langsung muasarah, ambil 1/10-nya. Apa boleh kita pakai Hanafiyah? Boleh. Jadi mazhab kita kan 4, boleh pilih salah satunya. Mazhab 1 itu sudah longgarnya luar biasa. Kita diberi 4 itu wah pelayon serang nabrak-nabrak itu ya. 4 mazhab luar biasa kan. Kalau 1 mazhab Syafi'i manhajinya, kaulinya sudah dari Syafi'iyah, kaulnya sudah sekian banyak itu ulama-ulamanya, itu masih Syafi'iyah. Coro kaul sani, kaul salis oleh ini sudah banyak. Apalagi ada 4 mazhab. Maka beragama itu ya mudah, jangan dipermudah, tidak sulit. Inilah Hanifiyah sangkahnya Islam di sini. Kemudian sampun ya. Terus kalau 1 kali panen tidak ada 1 nisab, Syafi'iyah harus dikumpulkan 1 tahun. Dan tahunnya kan tahun Hijriyah 354 hari. Maka tadi kalau di masalah mustahil itu dalam contoh penghitungan menentukan masakin itu hanya sekedar contoh gampangnya ngitung tahun 365 hari itu tahun miladi atau masehi. Itu yang dipakai juga tahun Hijriyah. Jadi sisa umur golim, ya sisa umur golim itu ngitungnya itu sisanya Pak. Ini yang kemarin Mas yang digerah itu sebagian sudah saya koreksi itu ngitungnya sisa umur golim salah, yang nomor 10 itu. Jawabannya benar tapi ngitungnya salah. Nah, ini jurus mabuk lah ini.
Dari ngitungnya salah, jawabannya bener. Turun-turunan Gus. Jadi sisa umur golib itu kan 60 umur golib itu 60 tahun. Umur golibnya umat sekarang itu kecil-kecil, mesti tinggi 60-an lah. Mungkin besok 50 tahun lagi mungkin iso karek 1 tahun mungkin umur golib itu. Sekarang dipakai yang 60 tahun. Nah, sisanya berapa dari sisa umur sekarang? Jadi misalnya sekarang umurnya 50 tahun, berarti sisanya 10 tahun. Kalau 1 tahun 354 berarti ya 354 kali 10. Terus ketemu berapa? Hartanya misalnya 60 juta, ya 50 juta dibagi perkalian ini tadi 354 kali 10, ketemunya per hari berapa ribu. Tidak kok terus 354 dikalikan 60 tahun. Wah, ini butuh ya akeh lho. Ya fakir kabeh ngomong. Mana jawabannya penuh, saya jadi fakir kabeh. Itu sisa umur golib itu, sisanya kurangnya berapa? Bon. Jadi jadi yang dipakai hitungan adalah Hijriah. 1 tahunnya 354 hari. Kalau Masehi 365, sekian. Selisihnya 11 hari 1 tahunnya. Semua varian dari satu jenis tanaman harus dikumpulkan untuk mencapai 1 nisab. Varian nauk anwa'. Misalnya padi itu kan orang-orang kita banyak jenisnya. Itu padi apa Pak? Padi apa? Ada serang, ada apa malih? Nampak, ada itu kan jenis padi kabeh. Bahkan ketan itu masuk kategori padi. Sehingga misalnya nandur 64 panen 9 kuintal, ketannya panen 6 kuintal. Berarti ada 1 nisab ini. Harus digabungkan. Jadi untuk varian yang berbeda dari jenis yang sama itu digabungkan untuk mencapai 1 nisab. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, orang yang berkewajiban zakat itu adalah pemilik bijinya. Karena ta'alluqnya zakat itu ta'alluq ain. Ta'alluq ain itu berarti ta'alluqnya zakat kepada dzatiyah barangnya. Kalau padi berarti ta'alluq itu apa kene bahasane ta'alluq? Hubungannya lah utawa objeke zakat itu lah zakat mal itu gini barangnya. Sehingga yang dikenai zakat ya barangnya ini. Karena yang pemilik tanaman ya, yang pemilik bijinya, pemilik barang itu adalah si A, maka yang berkewajiban ya si A pemilik bijinya. Jadi kalau orang nyewa tanah itu yang berkewajiban zakat yang punya bijinya. Maka bijinya dari sing nyewa atau dari pemilik saham, misalnya garape maro atau mertelu misalnya. Berarti bijinya siapa pemiliknya? Dia yang berkewajiban zakat. Itu Syafi'iyah. Jadi yang berkewajiban zakat itu pemilik biji. Kalau Hanafiyah yang berkewajiban zakat pemilik lahan. Karena dari asalnya adalah tanahnya ini. Sing ditanduri iki tanahnya. Sehingga sing diwajibkan sing duwe lemah. Yang dikembangkan itu kan tanahnya, menghasilkan. Itu Hanafiyah. Maka yang berkewajiban zakat ya pemilik tanahnya. Kalau Syafi'iyah karena ta'alluqnya pada airnya, sing dizakati padi ini dudu lemahnya berarti sing duwe biji ini. Masuk akal semua karena beda, cuma memang perspektifnya tidak sama. Kalau Hanafiyah melihat tanahnya, kalau Syafi'iyah lihat barangnya. Sehingga kalau terjadi kasus orang nyewa antara penyewa dan pemilik tanah beda mazhab, nah ini bisa jadi zakat kabeh. Jadi sing duwe pari, sing duwe bijine itu mazhab Hanafi.
Lah sing duwe lemah madhabe Syafi'i, wis nek sing metone zakat. Cocok. Lho fikih nggih ngoten niku to. Pokok masuk kadang tapi aja lah itu tapi Gusti Allah nggih pirsa iki niate melayu kok zakat. Ya kali ratah waib. Daftar nisab zuru menurut kitab Fathul Qadir. Itu nisabnya, itu awal nisabnya. Bukan berarti kalau di atas itu lebihnya tidak, betul. Awal nisabnya ini, awal nisabnya zuru ini. Misalnya satu untuk gabah itu 1 ton 323,132. Jadi 1 ton 323 kilo,132. Berarti kalau panennya 1,5 ton, bukan berarti selebihnya ini jadi zakati, boten. Ya semuanya dizakati di seperberapanya itu. Kalau itu 1/10 ya 1/10, kalau 5% atau 1/12 1/20. Itu ini awal nisabnya ini. Jadi kalau panennya tidak nyampe ini berarti belum sampai nisab. Kalau padi gagang itu 1 ton 6 kintal lebih sekian itu. 1 ton 631 ton 6 kintal 31, sekian. Beras begitu, gandum seperti itu tinggal dibaca, kacang tunggal, kacang hijau, jagung kuning, jagung putih, kedelai yang belum ada ini bisa diukur sendiri. Kalau kedelai berarti itu satu soknya itu satu wasaknya 60 sok, berarti kalau 5 wasak ya 300 sok. Buat wadah centak itu coba kalau kedelai ketemunya berapa kilo? Saya belum observasi ke sini. Ukuran mud, sok dan wasak dalam kitab Fathul Qadir. 1 mud menurut Imam Salasah, berarti selainnya Hanafi, 9,22 cm wadahnya. Jadi mud, sok, wasak itu memang wadah, bukan timbangan kilo, itu bukan, tapi wadah. Maka di sini beliau menulis 9,22 cm panjang lebar tingginya. 1 sok 14,65. Tadi sudah kita sampaikan di awal sekitar ini, kemudian kalau dibulatkan menjadi 15 cm panjang lebar tinggi. 1 wasak menurut Imam Salasah adalah 57,32 cm. Bikin wadah setengah meter 7 cm lebih 32, sisinya sama, terus kali 5 berarti satu nisab. 9,22. Ini bedanya kalau buat centak ini. Membuat centak ukuran kalau dinaker zakat fitrah sama zakat zuru, tolong dibedakan. Lek zakat fitrah karena di sana tujuannya untuk mencapai yakin agar tidak kurang, maka digede. Lek ini jangan digede. Bentang sari so Pak, nggih betul. Jadi lek zakat fitrah itu digede. Urik mal nggih agar kita mengeluarkan yakin tidak kurang. Tapi lek zakat mal jangan digedekne. Ora teko-teko sak nisab nggih. Kurang titik, padahal kurang itu mergo markup niki wau digedekne niku akhire malah kasih do zakat, dipres mawon. Utawa lek perlu do sudah titik. Ben dan teko sak nisab. Mengacu dari ukuran di atas, satu nisabnya zuru 188,712, itu satu wasaknya kali 5 berarti 943,56 liter. Itu kalau dibawa ke liter. Mud, sok, wasak dikonversi ke dalam kilogram. Beras putih 1 mud beras putih 679,79 gram. 1 sok sama dengan 4 mud berarti 679,794, ketemunya 2719,19 gram. 2,719 itu berarti yes, tidak ada 2,8, cuma harus dibulatkan 2,8. Bila 5 wasak 300 sok, maka 5 wasak beras putih
2719,19 kali 300 berarti 815,758 atau 18,76 kg dibulatkan 76 758 bulan 76 pun. Ini ukurannya zakat mal dan ukurannya sok mut sama wasak. Kalau dikonversi ke kilogram. Kemudian waktu wajib zakat. Waktu wajib zakat dalam zakat zuru tidak disyaratkan harus haul. Namun apabila pada waktu panen tidak ada satu nisab, maka panenan dalam hitungan 12 bulan Hijriah harus dikumpulkan dan wajib dizakatnya apabila jumlah semuanya mencapai satu nisab. Sampun kita bahas di awal